Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagad Dedemit, tempat di mana kisah-kisah kelam, perjanjian gelap, dan ritual tumbal menyatu dalam lorong-lorong sunyi dunia lain. Bersiaplah, karena setiap cerita bukan sekadar dongeng. Kadang ia nyata, menunggu giliran untuk kembali menagih janji. Jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan biarkan rasa takut itu merayap perlahan. Ini dia kisah gelap malam ini. Pagi itu, embun masih menempel di daun-daun cabai yang tumbuh subur di ladang Pak Joko. Tapi meski tanaman itu tampak sehat, hati Pak Joko tetap gundah. Ia berdiri di pinggir ladangnya dengan tangan bersedekap, menatap ratusan pohon cabai yang siap panen. Hatinya tidak tenang. Sudah hampir 3 bulan ini, cabainya tidak laku di pasar. Dulu, Pak Joko dikenal sebagai juragan cabai yang sukses. Ladangnya luas, pembelinya banyak. Hampir setiap minggu ada saja tengkulak yang datang ke rumahnya, bahkan kadang sampai berebut harga. Tapi sekarang, gudang di belakang rumahnya justru jadi tempat bangkai cabai-cabai busuk yang tak sempat dijual. Baunya menyengat dan menyedihkan. Ramu tublas, gumam Pak Joko sambil menginjak tanah. Panen akeh, tapi regane ora payu. Dadi opo gunane? Bu Ratri, istrinya, keluar dari dapur sambil membawa sepiring nasi dan sambal. Ia menaruhnya di meja teras dan memanggil suaminya. Mas, sarapan dulu. Jangan melamun terus. Panas loh. Pak Joko hanya mengangguk pelan. Ia duduk, menyendok nasi, tapi tak benar-benar makan. Pikirannya jauh. Matanya memandangi gudang belakang rumah mereka. Gudang yang dulunya penuh tawa karena hasil panen yang melimpah. Sekarang, tempat itu sepi dan bau busuk menyengat dari balik pintu kayunya. Mau sampai kapan kita begini, Tri? Tanya Pak Joko pelan. Kalau kamu nyerah, Mas, terus siapa yang mau ngurus semua ini? Jawab Bu Ratri dengan nada pelan, tapi tegas. Pak Joko mendesah. Ia tahu istrinya selalu setia, tapi ia juga tahu bahwa kesetiaan tak bisa membayar utang ke koperasi. Tengkulak sekarang pada main harga. Panenan dari luar desa masuk semua. Kalah rego, kalah saingan, katanya lirih. Siangnya, Pak Joko pergi ke pasar. Ia membawa 2 karung cabai segar di belakang motornya. Ia keliling dari satu pedagang ke pedagang lain, tapi semua menolak. Wah, maaf Pak, sekarang harga anjlok. Saya juga sudah kelebihan stok, kata seorang pedagang. Pak Joko mencoba tersenyum, tapi wajahnya semakin murung. Ia duduk di pinggir pasar, membuka botol air mineral, dan memandangi lalu lalang orang. Isin aku ra, juragan kok ngemis rego cabai, gumamnya lirih. Saat sedang termenung, seorang lelaki tua dengan sorban abu-abu menghampirinya. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Saya tahu kamu, Pak Joko. Dulu rajanya cabai, sekarang jadi pengemis harga. Kenapa nggak ambil jalan pintas? Bisiknya. Pak Joko kaget. Pak jenengan siapa? Orang yang tahu caramu bangkit lagi, jawabnya. Tapi tidak gratis. Lelaki tua itu menyerahkan secarik kertas kecil bertuliskan alamat. Kalau kamu mau kaya lagi, datang saja ke tempat ini malam Jumat. Tapi ingat, harus siap bayar harga. Belum sempat Pak Joko bertanya lagi. Lelaki itu sudah menghilang di tengah keramaian pasar. Seperti bayangan yang tiba-tiba lenyap tertiup angin. Malamnya, Pak Joko menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Awalnya Bu Ratri menolak, tapi perlahan hatinya mulai goyah. Hidup mereka memang semakin sulit. Tabungan habis, utang menumpuk, dan anak-anak mereka sudah mulai menanyakan kenapa rumah jadi sepi pembeli. Mas, apa kita harus percaya hal begituan? Tanya Bu Ratri pelan. Kita sudah nyoba cara biasa. Ora ono hasil. Mungkin memang waktunya nyoba sing ora biasa, jawab Pak Joko, suaranya berat. Malam itu mereka tidak tidur. Hanya duduk di ruang tengah, saling diam.
dengan pikiran yang berkecamuk. Dari luar rumah, suara jangkrik bersahut-sahutan. Tapi di antara suara itu, terdengar sesuatu yang lain. Suara yang asing dan halus, seperti suara bayi menangis. Samar, dari arah gudang cabai. Pak Joko menoleh cepat, tapi Bu Ratri hanya menunduk dan berkata pelan, "Mas, suara itu dari... Tadi sudah kedengeran. Hujan rintik turun sejak sore. Malam itu langit desa tampak lebih gelap dari biasanya. Tak ada bintang, tak ada suara binatang malam. Seperti seluruh alam ikut menahan napas, menanti sesuatu yang buruk akan terjadi." Pak Joko memandangi jam dinding yang berdetak lambat. Hampir pukul 11 malam. Di tangannya secarik kertas dari lelaki misterius di pasar masih tergenggam erat. Tulisannya samar, seperti ditulis dengan arang, hanya berisi petunjuk. Bukit Tigo, batu besar berlubang. Malam Jumat, bawa darah ayam jago. Bu Ratri duduk di lantai dengan wajah pucat. Ia menggenggam botol kecil berisi darah ayam yang baru. Disembelih sore tadi. Tangan dan bajunya masih sedikit terkena percikan darah. "Mas, apa kita benar-benar mau ke sana?" bisiknya. Pak Joko menatap istrinya, matanya tajam. "Iki kesempatan terakhir kita, Tri. Yen gagal, kabeh ilang. Omah, ladang, masa depan anak-anak." Mereka naik motor butut, melewati jalan setapak yang licin dan sepi. Tak ada lampu jalan, hanya sorot lampu motor yang bergetar, karena tangan Pak Joko dingin dan gugup. Deru mesin motor terdengar seperti napas terakhir, berat dan tak sabar. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di kaki bukit. Di sana ada batu besar yang menjulang. Lubangnya menganga seperti mulut raksasa. Di depannya, lelaki tua bersorban abu-abu itu sudah berdiri, seolah telah menunggu sejak tadi. "Selamat datang Pak Joko." "Bu Ratri," katanya tanpa senyum. "Panjenengan tenan-tenan ngerti jenengku?" tanya Pak Joko gugup. "Siapa yang minta?" "Tolong, harus dikenal," jawab lelaki itu. "Kalian datang dengan niat, maka jangan menyesal kalau semuanya berubah." Ia mengeluarkan 3 lilin hitam dan menyalakannya, lalu menggambar lingkaran dari darah ayam di tanah. Bau amis menusuk hidung. Bu Ratri mulai gemetar, tapi lelaki tua itu hanya menyuruhnya duduk di tepi lingkaran. "Di tengah lingkaran, siapa yang bernazar?" katanya pelan. Pak Joko maju perlahan, berdiri di tengah lingkaran darah dan lilin. Lelaki itu mengeluarkan sebilah pisau kecil, menyerahkannya kepada Pak Joko. "Goreskan di tangan, sedikit saja. Campurkan darahmu dengan darah ayam, dan ucapkan keinginanmu." Pak Joko menggigit bibir. Tangan kirinya gemetar saat memotong kulit tangannya. Darah segar menetes dan bercampur dengan darah ayam yang menggenang. Ia menunduk dan berkata pelan, "Aku ingin ladangku kembali subur, hasil panen laris, dan hidupku kembali makmur." Sesaat setelah kalimat itu diucapkan, angin tiba-tiba bertiup kencang. Lilin-lilin padam serentak. Dari dalam lubang batu besar muncul suara. Edangan rendah dan berat, seperti suara makhluk yang belum pernah lahir di dunia ini. Lelaki tua itu tersenyum samar. Perjanjian sudah dimulai. Malam itu setelah ritual selesai, Pak Joko dan istrinya pulang dalam diam. Tapi keduanya merasa berbeda. Di rumah, suara tangisan bayi yang kemarin terdengar samar, kini hilang total. Sunyi. Bahkan udara di rumah seperti lebih hangat. Keesokan harinya Pak Joko pergi ke ladang. Ia nyaris tak percaya dengan yang ia lihat. Cabai-cabai di pohon tampak lebih besar dan merah menyala, seperti dipoles minyak. Aromanya kuat dan segar. Saat ia memetik satu, terasa padat dan berat, seolah isi cabainya lebih banyak dari biasanya. "Ya Allah, beneran tokcer," gumamnya. Dalam waktu seminggu, tengkulak-tengkulak mulai berdatangan tanpa diundang. Mereka antre untuk membeli. Bahkan ada yang membayar di muka, hanya untuk dapat jatah panen bulan depan. Rumah Pak Joko kembali ramai. Uang mengalir.
Gudang tidak lagi bau busuk. Sekarang isinya cabai-cabai segar yang siap dikirim ke kota. Pak Joko kembali jadi juragan. Ia membeli motor baru. Bu Ratri pun kembali tersenyum. Orang-orang mulai berbisik, menyebut nama mereka lagi dengan hormat. Wah, Pak Joko bangkit lagi. Panenane saiki luar biasa, Rek. Tapi di tengah kebangkitan itu, tak ada yang tahu bahwa setiap malam, Pak Joko masih terbangun karena mimpi yang sama. Ia berdiri di ladangnya, dan dari dalam tanah, muncul tangan-tangan mungil yang berlumuran darah, meraih kakinya, menariknya perlahan, dan dari kejauhan suara lelaki, tua di bukit masih terdengar, tumbal belum lunas. Sudah 3 minggu sejak malam di Bukit Tigo. Kehidupan Pak Joko dan Bu Ratri terlihat kembali normal, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Rumah mereka kini lebih ramai. Mobil pick-up baru terparkir di halaman. Setiap pagi, orang-orang desa datang ke rumahnya. Ada yang membeli, ada pula yang hanya sekadar ingin numpang seneng melihat keberuntungan juragan cabai itu. Namun di balik tawa dan pujian, malam Pak Joko penuh gelisah. Mimpi buruk terus menghantui. Suara tangisan bayi terdengar lebih jelas. Kadang dari balik tembok kamar, kadang dari bawah ranjang. Bahkan pernah, saat ia sedang mencuci tangan di kamar mandi, cermin di depannya tiba-tiba menunjukkan bayangan tangan kecil berlumuran darah. Meraih lehernya, Pak Joko terlonjak. "Astagfirullah!" teriaknya. Ia terdiam beberapa saat, napasnya terengah. Tapi yang paling membuatnya takut adalah bisikan samar yang terus muncul di telinganya setiap malam. "Tumbalmu durung teka, janine, durung metu." Hari itu Bu Ratri sedang menyapu halaman saat Bu Marni, tetangganya yang sedang hamil tua, lewat sambil memegangi perutnya yang besar. Bu Marni tersenyum, wajahnya tampak letih, tapi tetap ramah seperti biasa. "Bu Ratri, kalau nanti saya lahiran, boleh ya pinjam dukun bayi langganan panjenengan?" Ibu Sarti itu halus tangannya. "Oh tentu Mbak Marni," jawab Bu Ratri cepat. Tapi matanya sempat melirik ke arah suaminya yang sedang duduk di bale-bale. Sejak Bu Marni lewat, Pak Joko tak berkedip. Matanya menatap perut Bu Marni seperti melihat sesuatu yang bukan manusia. "Mas ojo ngono," bisik Bu Ratri setelah Bu Marni berlalu. "Ngerti aku pikiranmu. Tapi itu, nek kejauhan." Pak Joko menoleh pelan. Wajahnya pucat. "Aku ora milih, Tri. Aku mung nuruti perjanjian. Aku digandeng dalan iki, wis ora iso bali." Malamnya, suara di rumah makin kuat. Suara-suara aneh itu bukan lagi bisikan. Kadang terdengar suara langkah kaki kecil, berlari di atas loteng, padahal rumah mereka tak punya loteng. Suara tangisan berubah menjadi jeritan pendek, seperti suara bayi yang dicekik. Pak Joko tak bisa tidur. Ia berdiri di halaman, menyalakan rokok, dan memandangi langit gelap. Dari kejauhan, ia melihat siluet lelaki tua bersorban abu-abu berdiri. Di ujung jalan, diam menatapnya. Pak Joko berjalan mendekat. Tapi begitu sampai di sana, lelaki itu hilang. Hanya ada bau amis yang menyengat, seperti darah ayam basi yang membusuk. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Bu Marni dilarikan ke bidan desa. Ketubannya pecah dini. Padahal usia kehamilannya baru 8 bulan. Beberapa warga membantu, membawa Bu Marni. Sementara suaminya, Pak Dirman, menangis panik. Pak Joko dan Bu Ratri hanya menatap dari dalam rumah, tak ikut membantu. Bahkan ketika suara jeritan Bu Marni terdengar dari rumah bidan, mereka hanya saling tatap dalam diam. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari saat kabar itu datang. Bayi Bu Marni lahir, sudah tak bernyawa. Tubuhnya utuh, tapi pucat kebiruan. Bidan bilang tak ditemukan penyebab medis yang jelas. Detak jantungnya menghilang beberapa menit sebelum lahir. Seolah jiwanya diambil. Pak Dirman meraung. Satu kampung ikut berduka. Tapi, di dalam rumah Pak Joko, suasananya berbeda. Setelah berita itu tersebar,
Tangisan bayi yang sering terdengar di malam hari benar-benar hilang, sunyi. Tak ada suara, dan malam itu di ladang Pak Joko, cabai-cabai tiba-tiba tumbuh 2 kali lipat. Beberapa bahkan keluar dari batang-batang yang sebelumnya mati. Bu Ratri hanya menatapnya sambil gemetar. Mas ngerti. Iki artinya apa? Pak Joko mengangguk, tapi matanya tak menunjukkan rasa lega. Justru semakin gelap, darah tumbal wis diterima. Tapi sakjane, kita loro iki. Mung bagian terakhire. Pada malam berikutnya, Pak Joko kembali bermimpi. Tapi, kali ini berbeda. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di ladang. Tapi tanah ladang itu tidak subur. Justru penuh dengan pusaran darah. Dari tanah, muncul kepala-kepala bayi, puluhan, menatap ke arahnya dengan mata hitam kosong. Dari tengah ladang itu lelaki tua bersorban berdiri dan menunjuk Pak Joko. 1, tumbal belum cukup. Kau janji kaya seumur hidup, maka hidupmulah harganya. Pak Joko terbangun dengan tubuh berkeringat dan nafas tersengal. Saat menoleh ke kiri, Bu Ratri tak ada di sampingnya. Di tempatnya hanya ada noda merah kecil di kasur, seperti bekas darah. Ia beranjak keluar kamar, tapi rumahnya gelap, dan dari arah gudang terdengar suara langkah kaki kecil. Semakin lama, semakin dekat. Pukul 3 dini hari. Hening. Tak ada jangkrik. Tak ada angin. Pak Joko berdiri di ambang pintu kamar. Napasnya berat. Ia menatap lorong rumah yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela kecil di dapur. Di lantai kayu terlihat jejak langkah kecil berwarna merah, seolah bekas darah, menuju arah gudang belakang. Ratri, gumamnya pelan. Langkahnya gemetar saat menyusuri lorong. Semakin dekat ke gudang, semakin terasa hawa dingin yang aneh. Bukan dingin angin malam, tapi dingin seperti masuk ke dalam perut bumi. Setibanya di depan pintu gudang, ia melihat daun pintu terbuka sedikit. Dari celahnya, cahaya merah menyala. Samar, bukan cahaya lampu, tapi seperti bara api atau darah yang bersinar. Pak Joko mendorong pelan. Pintu itu berderit, mengeluarkan suara seperti rintihan. Dan begitu pintu terbuka, tubuhnya mendadak lemas. Gudang itu tidak lagi seperti biasanya. Lantai tanahnya kini membentuk lubang besar, seperti kawah. Dindingnya dipenuhi bercak darah yang masih basah. Di tengah ruangan ada satu ayunan bayi terbuat dari akar dan tali tambang, menggantung sendiri, dan bergoyang pelan seolah ada yang menidurkan. Dan di dekat sudut gudang, duduk Bu Ratri. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tangannya memeluk sesuatu yang dibungkus kain putih. Tri! Pak Joko menghampiri. Tapi Bu Ratri tak menjawab. Ia hanya mengangkat bungkusan kain itu pelan, lalu membuka sedikit, memperlihatkan wajah pucat seorang bayi, tanpa mata. Pak Joko mundur dengan tubuh menggigil. Astagfirullah, iki opo, Tri? Bu Ratri akhirnya bicara, suaranya berat dan tak seperti biasanya. Mas, aku disuruh milih antara anak kita atau nyawaku. Aku milih aku, tapi dia minta lebih. Dia minta tumbal lengkap. Pak Joko mendekat, ingin menarik. Istrinya keluar dari gudang. Tapi tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar. Lubang di tengah gudang membesar. Dan dari dalamnya keluar asap hitam tebal yang meliuk-liuk seperti ular. Suara berat bergema dari dalam lubang. Janjimu, dudu separo, kowe loro, nyawamu loro. Tiba-tiba, akar-akar dari tanah menyembur keluar dan melilit kaki Pak Joko. Ia terlempar ke belakang. Tubuhnya membentur dinding kayu hingga nyaris roboh. Raga! Teriak Pak Joko, mencoba melepaskan diri. Tapi akar-akar itu semakin erat. Beberapa mulai membelit perut dan dadanya. Dingin dan licin, seperti tangan-tangan setan.
Dari arah ayunan bayi, terdengar tawa pelan. Suara bayi, tapi bukan tawa bahagia. Tawa itu melengking, berubah menjadi jeritan menusuk telinga. Bu Ratri berdiri perlahan, tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ia berjalan ke arah lubang dan berdiri di tepinya. "Mas, aku wis siap," katanya lirih. "Tri, ojo." "Pak," Joko berteriak, tapi terlambat. Bu Ratri menjatuhkan diri ke dalam lubang itu. Tubuhnya lenyap dalam hitungan detik. Tak ada darah, tak ada suara. Hanya asap hitam yang mengepul makin tinggi. Pak Joko menjerit, berusaha merangkak, tapi akar-akar makin kuat mencengkeram tubuhnya. Dari dalam lubang, muncul bayangan besar, makhluk setengah manusia dengan wajah berlapis kulit cabai merah membusuk dan mata penuh ulat putih yang menjalar. "Waktumu enteni, wis tekan." Seketika itu juga, akar-akar menarik Pak Joko masuk ke dalam tanah. Jeritannya bergema tapi tidak ada satupun di desa yang mendengarnya. Keesokan harinya rumah Pak Joko sepi. Terlalu sepi. Pintu depan terbuka. Di dalamnya hanya ada bau busuk yang menyengat seperti bangkai tikus, padahal tak ditemukan apapun. Beberapa warga mencoba mencari Pak Joko dan istrinya, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Gudang terkunci. Dan ketika salah satu warga memaksa membuka gudang itu, yang mereka temukan hanyalah ladang cabai yang entah bagaimana tumbuh subur di dalamnya. Di tengah ladang kecil itu berdiri ayunan bayi, tergantung dari langit-langit, bergerak pelan, meskipun tak ada angin. 2. Hari sudah berlalu sejak hilangnya Pak Joko dan Bu Ratri. Rumah itu masih berdiri, tapi sunyinya aneh. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan burung pun enggan hinggap di atapnya. Warga desa mulai bergosip, membicarakan keanehan demi keanehan yang mereka lihat. "Wingi bengi, aku lihat cahaya abang saka jendela gudange," ucap Pak Jarot, tetangga paling dekat. "Laha aku malah krungu suara bayi nangis. Padahal wis ora ono wong loning kono," timpal Bu Wati, sambil merapatkan selendangnya. Akhirnya, Pak Lurah mengutus beberapa warga untuk masuk ke rumah Pak Joko. Termasuk di antaranya adalah Pak Darto, seorang petani tua yang pernah menjadi mandor bangunan rumah tersebut, dan Mas Heri, pemuda desa yang dikenal pemberani. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati. Daun pintu utama terbuka, berderit lirih saat disentuh. Begitu masuk, bau anyir langsung menyergap hidung. Bukan bau busuk biasa, melainkan seperti darah basi yang sudah lama mengering, tapi tetap menyengat. Langkah mereka mengarah ke dapur. Dari situ, mereka melihat pintu gudang tertutup rapat dan dikunci dari dalam. Mas Heri memegang gagangnya. "Tak jebol wae, Pak. Ndak kuat aku ngerasakne hawa e." Dengan sekali dorongan keras, pintu gudang pun terbuka. Dan semua yang ada di sana membisu. Di dalam gudang bukan lagi ruang penyimpanan biasa. Lantai tanah sudah berubah menjadi ladang. Ladang cabai. Tapi bukan cabai biasa. Buahnya menggantung rendah. Warnanya merah kehitaman seperti terbakar. Beberapa cabai terlihat berdenyut pelan, seolah hidup. Ujung batangnya mengeluarkan lendir. Daunnya bergoyang sendiri, meski tak ada angin. Pak Darto mendekat. Ia mengangkat satu cabai yang terjatuh ke tanah. Begitu disentuh, cabai itu mendadak pecah, mengeluarkan cairan merah pekat yang menyerupai darah. Di dalamnya, ada sesuatu kecil, bergerak. Mirip jari bayi. "Ya Allah!" Pak Darto melemparnya sambil mundur. Mas Heri, meskipun ngeri, memberanikan diri berjalan ke tengah gudang. Di sana, ia melihat ayunan bayi tua tergantung dari langit-langit. Ayunan itu terbuat dari akar pohon, dan di dalamnya ada selimut putih kecil yang kotor oleh bercak darah. Tiba-tiba, ayunan itu bergerak sendiri, goyang pelan. Lalu terdengar suara, lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri. "Pak Joko, wis mari. Saiki gilirane sopo?"
Mas Heri mematung. Kowe sopo? Tak ada jawaban. Tapi dari balik ladang cabai itu, muncul satu sosok kecil. Seorang anak berkulit pucat. Tak berpakaian, matanya kosong seperti kaca. Ia berjalan pelan, kakinya tak menyentuh tanah. Dari tubuhnya menetes darah, lalu sosok itu menunjuk mereka semua. Siji, loro, telu, kabeh kudu dibayar. Pak Darto menjerit, Metu! Metu saiki! Mereka lari tunggang langgang keluar dari rumah. Bahkan tak sempat menutup pintu. Sesampainya di luar, mereka terduduk, tubuh gemetar dan muka pucat pasi. Sejak saat itu, rumah Pak Joko dikutuk warga. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan lewat depan rumah saja, orang memilih jalan memutar. Anak-anak dilarang main dekat situ. Tapi ladang itu tidak pernah mati. Setiap malam, warga melihat cahaya merah samar keluar dari jendela. Bau cabai menyengat bercampur bau amis darah. Dan sesekali terdengar suara tangisan bayi, diiringi tawa lirih seorang perempuan. Ratri, bisik Bu Wati, suatu malam dari jendela rumahnya. Kowe tenanan melebu lelakon jahanam yo. Dan yang paling aneh, sejak kejadian itu, hasil panen cabai di seluruh desa menurun drastis. Tanaman layu, buahnya rontok. Tapi ladang di rumah Pak Joko tetap subur, seperti menyerap seluruh kesuburan dari desa sekitarnya. Pak Lurah akhirnya memanggil seorang kiai dari luar daerah. Kiai Malik dikenal sakti dan berani menghadapi gangguan gaib. Setibanya di desa, ia berdiri di depan rumah Pak Joko sambil menggenggam tasbih. Ini bukan sekadar pesugihan, ucap Kiai Malik pelan. Ini janji darah, ikatan antar dimensi, dan setiap ikatan semacam itu butuh ditutup dengan tumbal yang setara. Pak Lurah bertanya, berarti bisa dibersihkan, Kiai? Kiai Malik menggeleng. Bisa, tapi bukan tanpa harga. Karena selama ladang itu tetap tumbuh, berarti setan itu belum puas. Malam itu, Kiai Malik masuk ke rumah Pak Joko sendirian. Membawa tasbih, air doa, dan segenggam garam laut. Warga menunggu di luar dengan cemas. Tak ada yang berani masuk menemani. Dan ketika Kiai Malik mulai membaca ayat-ayat suci, seluruh rumah bergetar, lilin-lilin padam. Ayunan bayi di dalam gudang tergoyang sendiri, makin cepat, makin kencang. Lalu suara jeritan menggema dari dalam rumah. Bukan satu, tapi dua, tiga. Puluhan suara tangisan bayi bergabung jadi satu. Membuat dada terasa sesak. Warga hanya bisa menunduk dan berdoa. Hingga tiba-tiba, rumah itu meledak dari dalam. Tak terbakar, tidak hancur, tapi menghilang. Lenyap, seolah tak pernah ada rumah di sana. Yang tersisa hanya ladang cabai. Terbentang seluas pondasi rumah. Dengan satu ayunan bayi yang kini diam, tak bergerak, dan di tanah di depannya tertulis dengan darah. Janjimu, jiwamu. Sudah 2 minggu sejak rumah Pak Joko lenyap. Tapi meski bangunannya hilang, kutukannya tetap tinggal. Ladang cabai itu masih ada, subur, menyala merah gelap di bawah sinar matahari. Tak ada yang berani mendekat, bahkan rumput pun tak berani tumbuh di sekelilingnya. Para warga menyebutnya kebon setan. Namun, yang paling aneh, satu persatu warga mulai sakit. Bukan sakit biasa. Mereka bermimpi buruk, semua tentang Pak Joko. Pak Jarot, orang pertama yang bantu membuka gudang, kini hanya duduk mematung di beranda rumah. Mulutnya komat kamit terus, matanya kosong. Kata keluarganya, ia terus mengulang kalimat yang sama. Joko, Joko, koe durung mari. Durung mari. Bu Wati, tetangga dekat, ditemukan pingsan di dapur rumahnya dengan tubuh penuh luka cakaran. Tapi tidak ada binatang di sana. Hanya ada sisa-sisa cabai merah membusuk di lantainya. Dan yang paling membuat geger desa adalah kemunculan bayangan Pak Joko
Malam-malam tertentu, warga yang lewat dekat bekas rumah itu melihat sosok pria tua mengenakan sarung batik dan baju lusuh berdiri di pinggir ladang. Wajahnya separuh gosong, matanya hitam legam, dan tubuhnya menggenggam satu ikat cabai. Ia berdiri diam, lalu perlahan-lahan melambaikan tangan, sambil tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Kiai Malik kembali datang. Kali ini, dengan membawa kitab tua dari pesantren leluhur, kitab yang hanya dibuka saat menghadapi pesugihan darah. Ia memanggil semua warga ke balai desa. Di sana, ia menjelaskan satu hal. Pesugihan ini tidak seperti yang biasa. Ini bukan minta kekayaan untuk bayar tumbal. Ini adalah perjanjian kekal, Masya Allah, antara manusia dan entitas tanah tua. Makhluk itu memakan janin, bukan hanya tubuhnya, tapi arwahnya. Warga bergidik. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kiai? Tanya Pak Lurah. Kiai Malik membuka halaman kitabnya. Di sana ada gambar cabai yang menjalar ke dalam tubuh manusia. Di bawahnya tertulis, barang siapa menanam dari darah, akan tumbuh dari kematian. Makhluk itu sekarang menggunakan cabai sebagai jembatan, jelas Kiai Malik. Setiap mimpi buruk, sakit, dan gangguan adalah cabang dari kutukan. Kalian semua yang pernah membeli atau mencicipi cabai dari ladang Pak Joko, sekarang bagian dari ikatannya. Warga saling pandang, ketakutan. Hampir semua orang pernah beli cabai dari Pak Joko. Dulu murah, segar, dan besar ukurannya. Tapi sekarang mereka tahu harga sebenarnya. Malam itu, Kiai Malik bersama beberapa orang pilihan Biasudhil Shradang Setan. Mereka membawa air doa, garam, dan sesajen pembersih. Langkah demi langkah, mereka menyusuri ladang. Suasana mendadak panas, padahal angin malam sedang kencang. Daun-daun cabai bergoyang seperti melambai, memanggil. Lalu, terdengar suara, Weswayahe. Semua orang membeku. Dari tanah ladang, mulai muncul tangan-tangan kecil seperti bayi, merangkak keluar. Wajah-wajah pucat tanpa mata menatap mereka. Suara tangisan bayi menyatu dengan suara orang tua berbisik. Kowe kabeh, wis mangan rezekiku. Saiki rezekimu tak mundhut. Lalu dari tengah ladang, tanah terbelah. Sosok Pak Joko keluar. Tapi kini tubuhnya membusuk. Dari matanya tumbuh cabai. Dari mulutnya menyembur darah kental. Ia tertawa. Wong-wong desa, kowe seneng hasilku, yo? Saiki ngicipi ganjarane. Kiai Malik mulai membaca ayat-ayat doa. Keras. Air doa disiramkan ke tanah, dan api muncul tiba-tiba dari akar-akar cabai. Teriakan mengerikan terdengar dari dalam bumi, seolah ratusan jiwa menjerit bersamaan. Ladang itu terbakar. Tapi bukannya habis, api itu justru mengungkap sesuatu di bawah tanah, tulang-tulang bayi. Belasan, mungkin puluhan. Pak Lurah menangis melihatnya. Gusti, jebul selama iki, kabeh hasil cabai mau tumbale bayi? Kiai Malik akhirnya menancapkan tongkatnya ke tengah ladang, membacakan doa pemutus ikatan, dan pada saat terakhir, tanah itu bergetar kencang. Angin menderu. Tiba-tiba, sosok Pak Joko berteriak, Ra karena aku, kuwi karena kowe sing ngelirik duitku. Tumbal iki ojo dianggap salahku dewek. Lalu tubuhnya hancur, meledak menjadi abu merah yang terbawa angin. Dan ladang itu lenyap. Pagi harinya, di tempat itu hanya tersisa tanah kosong. Tak ada pohon, tak ada rumput. Hanya bau gosong dan tanah basah. Namun warga tahu, meski ladangnya hilang, bekasnya tidak akan pernah benar-benar menghilang. Karena sejak saat itu, anak-anak di desa mulai bermimpi tentang seseorang bersarung batik yang menawarkan cabai merah, sambil berkata pelan, "Mau rezeki cepat le? Cuman tumbal." CG Talk. 3 bulan sudah berlalu sejak ladang Pak Joko lenyap dibakar doa dan api dari langit.
Desa mulai tenang, atau begitulah yang terlihat dari luar. Tapi sebenarnya teror itu belum selesai. Anak-anak kecil mulai bicara sendiri, terutama mereka yang dulunya suka main dekat ladang. Mereka sering menunjuk ke pojok ruangan dan berkata, "Pak tua itu berdiri di situ, dia bawa cabai. Katanya buat bapak biar cepat kaya." Orang tua mereka awalnya mengira itu hanya halusinasi atau sisa ketakutan dari cerita desa. Tapi lalu muncul mimpi-mimpi, mimpi yang datang berulang. Semua orang tua bermimpi sama, berada di tengah ladang cabai yang tak berujung, dan suara Pak Joko terus menggaung, "Kowe wedi, yo? Tapi rejekiku enak toh? Gantian, saiki kowe sing nandur." Adalah Rudi, bocah kelas 4 SD, anak dari pasangan muda di desa. Sejak malam pertama bulan Suro, Rudi mulai tidur sambil berjalan. Kadang ditemukan di dapur, kadang di depan halaman, kadang berdiri menghadap ke sawah. Tapi matanya terpejam, orang tuanya ketakutan. Mereka lalu membawa Rudi ke Kiai Malik. Kiai Malik mengelus dada. "Iki dudu mimpi biasa. Anak iki diundang, diajak sowan ning alam kono. Dunia pesugihan itu tidak mati, hanya berpindah. Dan sekarang mereka butuh penerus. Tumbal bayi wis rampung. Saiki gantian, nyilih raga anak cilik." Kiai Malik mengingatkan, ikatan dosa tak putus begitu saja. Dulu Pak Joko tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh Bu Ratri, istrinya yang jenazahnya tak pernah ditemukan. Selama roh Bu Ratri belum disucikan, jalur pesugihan masih terbuka, ujar Kiai. Warga pun akhirnya menyadari. Ladang cabai boleh musnah, tapi jalan ke pesugihan belum. Tertutup. Beberapa malam kemudian, suara tangis bayi kembali terdengar dari arah barat desa. Padahal tak ada satupun ibu hamil tinggal di sana. Suara itu datang dari sawah, lalu hilang begitu saja saat dikejar. Keesokan harinya ditemukan jejak kaki kecil, seperti kaki bayi, di lumpur sawah. Tapi jejak itu hanya satu arah, masuk ke tengah sawah. Tak ada jejak keluar, dan lebih mengerikan lagi, di tengah sawah itu tumbuh satu pohon cabai, merah menyala, meski tak ada yang pernah menanamnya di sana. Sementara itu, Rudi makin parah. Ia mulai bicara dalam tidur. Kata-katanya bukan seperti anak-anak biasa. Nadanya berat, kadang terdengar, seperti suara perempuan tua. "Giliranku durung rampung. Aku isi henderek jagongan karo lelembutmu." Bu Ani, ibunya, menangis setiap malam. Ia bahkan sempat mencakar wajahnya sendiri saat Rudi berkata pelan, "Ibu, aku wes dipilih dadi pewaris ladang cabai." Kiai Malik memutuskan mengumpulkan semua warga yang pernah bersentuhan langsung dengan hasil ladang Pak Joko. Mereka mengadakan tirakatan malam Jumat Kliwon di langgar tua di ujung desa. Doa dipanjatkan, tapi di tengah doa, lampu padam. Lalu, suara-suara mulai terdengar. "Aku durung rampung, ladangku durung mati, kowe kabeh durung mari, tumbalku durung lengkap." Tiba-tiba, di tengah ruangan, muncul bayangan wanita berpakaian kebaya. Lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Tangannya membawa baki berisi tulang janin dan cabai kering. Kiai Malik berdiri, membacakan doa dengan suara lantang. Tapi entitas itu tidak gentar. Ia hanya menunduk, lalu berkata, "Aku Ratri, bojone Joko. Yen bojoku wes mati, aku isih urip, nang jero jalur iki. Aku sing nuntun anak-anakmu, siji-siji mlebu kebonku." Semua warga berteriak, beberapa pingsan. Tapi Kiai Malik berdiri teguh. Ia menaburkan garam di sekeliling langgar, membaca ayat pengusir arwah. Dan dalam sekejap, bayangan Bu Ratri meledak jadi kabut hitam, dan suara tangis bayi pun berhenti. Pagi, harinya, Rudi bangun dengan wajah cerah. Ia memeluk ibunya dan berkata, "Bu, aku mimpi ketemu Kiai Malik. Beliau ngajak aku pulang dari tempat yang bau cabai dan darah." Warga pun menarik napas lega. Namun,
Saat semua merasa tenang, seorang petani di ujung desa mendapati sesuatu aneh di pinggir sawahnya. Satu pohon cabai tumbuh, dan dari cabangnya menggantung kain kebaya usang berlumur darah. Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara di desa terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari langit. Burung-burung tidak berkicau, dan suara jangkrik pun menghilang. Pak Darmin, seorang petani tua yang tinggal paling dekat dengan sawah bekas ladang Pak Joko, berjalan keluar untuk memeriksa tanaman padinya. Tapi baru beberapa langkah, ia terpaku. Pohon cabai itu masih ada. Bukan satu tapi 3. Masing-masing tumbuh sejajar, dan di salah satu cabangnya tergantung kain kebaya berlumur darah. Pak Darmin langsung jatuh terduduk. "Ya Allah, iki durung rampung ta?" bisiknya gemetar. Ia segera berlari ke balai desa. Nafasnya tersengal saat melaporkan temuannya. Kiai Malik yang mendengar langsung memejamkan mata, wajahnya tegang. Ini artinya jalur pesugihan telah membuka gerbang baru. Warga pun berkumpul lagi malam itu. Kali ini bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk menyegel ladang yang telah menjadi akar kegelapan desa. Kiai Malik menjelaskan bahwa semua yang terjadi ini bukan hanya karena Pak Joko. Bukan hanya soal tumbal janin, atau keserakahan seorang juragan cabai, tapi karena ada kekuatan yang lebih tua, lebih dalam. Dan ternyata, pusat dari semuanya adalah Bu Ratri. Selama ini warga hanya mengenalnya sebagai istri Pak Joko. Kalem, tidak banyak bicara. Tapi Kiai Malik menunjukkan lembaran kuno dari Kitab Warisan Leluhur. Di sana disebutkan sebuah nama, Ratri Kusumawardhani, penari ritual pesugihan darah, cucu dari dukun perempuan penguasa hutan hitam di lereng Gunung Muria. Ia bukan wanita biasa. Ia telah dipersiapkan sejak lahir untuk menjadi ibu dari ladang. Wanini Danam, wanita yang bisa menjadi jembatan antara dunia manusia dan entitas pemakan janin. Dulu, Bu Ratri menikah dengan Pak Joko bukan karena cinta, tapi karena ia tahu Pak Joko adalah pria yang akan tergoda untuk meminta kekayaan cepat. Dialah yang membisikkan ide pesugihan itu pertama kali. "Joko, rejeki orang mung digoleki, tapi bisa dijupuk. Yen wani membayar regane." Begitu katanya malam sebelum mereka melakukan ritual pertama. Dan kini, meskipun Pak Joko sudah hancur menjadi abu, roh Bu Ratri masih gentayangan, menanam pohon-pohon pesugihan baru. Kiai Malik memutuskan, malam itu mereka akan menuju ke 3 pohon cabai tersebut dan melakukan ritual pengurungan arwah. Ia tidak sendiri. Warga laki-laki desa, dipimpin Pak Lurah, dan beberapa pemuda pemberani ikut serta. Mereka membawa obor, air doa, dan garam kasar. Malam itu gelap gulita. Angin kencang tapi dingin. Di kejauhan terdengar suara tangisan bayi yang memanjang, seperti suara dari dalam perut bumi. Mereka tiba di pohon pertama. Daunnya lebat, buahnya merah menghitam. Dan di sana tergantung kain kebaya. Waktu Kiai Malik mencoba mendekat, tiba-tiba tanah bergetar. Sesuatu muncul dari balik semak. Sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya hanya kulit dan tulang. Mata cekung seperti lubang hitam. Ia memakai kebaya koyak, dan tubuhnya seakan menyatu dengan pohon cabai itu. "Ratri," bisik Kiai Malik. Perempuan itu tertawa kecil. Lalu dengan suara pelan tapi tajam, ia berkata, "Kowe ora bakal bisa nyegah aku. Ladang iki wis dadi warisan turun-temurun. Aku ibu dari panen darah." Kiai Malik memejamkan mata. Ia mulai membaca doa pengunci arwah sambil mengelilingi pohon. Obor diletakkan di 4 penjuru, membentuk segel. Tapi tiba-tiba, tanah memuntahkan. Tulang-tulang bayi berserakan di sekitar akar pohon. Tangisan dan suara-suara mulai terdengar dari segala arah. "Ibu, ibu, aku durung lahir, aku durung mari." Warga mulai mundur ketakutan.
namun Kiai Malik tetap berdiri teguh. "Ratri, iki dalanmu wis rampung. Ladangmu bakal tak segel. Raga dan jiwamu bakal dicekel lan dikepung cahya Gusti." Teriakan panjang keluar dari tubuh Bu Ratri. Tubuhnya mulai terbakar, tapi bukan oleh api biasa. Api itu menyala putih kebiruan dan berasal dari tanah, dari doa yang membakar tanah pesugihan. Dan perlahan, sosok Bu Ratri terpecah menjadi abu, terserap kembali ke dalam akar. 3 pohon cabai roboh dalam waktu bersamaan. Kain kebaya terbakar habis. Tanah di sekitarnya merekah dan perlahan menutup sendiri seperti luka yang dijahit. Semua warga diam. Malam itu sunyi. Kiai Malik berlutut. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, aliran pesugihan darah. Wis sirna." Pak Lurah menatap langit. Semoga ini akhir dari semua kutukan. Tapi di kejauhan, di pojok sawah, seorang anak kecil berdiri. Ia menatap para warga, lalu tersenyum. Di tangannya tergenggam satu buah cabai merah. Malam telah berganti fajar, tapi langit desa tak kunjung cerah. Matahari tampak segan menyapa, seolah enggan menembus kabut yang kini menyelimuti desa setiap pagi. Warga mengira semuanya telah selesai setelah pohon-pohon cabai pesugihan tumbang dan roh Bu Ratri dikurung. Tapi ada satu yang mereka lupa, anak kecil yang memegang cabai. Namanya Ilham, anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Sejak malam pengusiran arwah Bu Ratri, Ilham berubah. Ia jadi pendiam, sering menyendiri, dan yang paling mencolok, tak pernah melepas cabai merah yang ia genggam. Saat ditanya, ia hanya menjawab lirih, "Ini buat aku." Katanya bisa bikin aku nggak miskin lagi. Neneknya mencoba membuang cabai itu. Tapi anehnya, tiap kali dibuang, cabai itu muncul lagi di telapak tangan Ilham saat pagi menjelang. Bu Ratri mungkin sudah tiada, tapi benih ladangnya belum mati. Gumam Kiai Malik saat mendengar kabar perubahan Ilham. 3 hari kemudian, warga kembali digegerkan oleh kejadian aneh. Lembu milik Pak Marto mendadak mati, lidahnya hilang. Lalu satu keluarga pendatang baru ditemukan meninggalkan rumah tanpa jejak. Di dinding rumah mereka tertulis dengan darah, "Satu tumbal belum selesai, masih ada 6 ladang lagi." Kalimat itu membuat Kiai Malik gemetar. Ia lalu membuka kembali catatan kuno warisan leluhur desa. Di sana tertulis legenda yang bahkan belum pernah ia buka sepenuhnya. Ada 7 titik ladang pesugihan tua yang tersebar di Jawa Tengah. Setiap ladang dijaga oleh satu ibu penjaga, wanita pilihan yang sudah menyerahkan rahim dan nyawa untuk perjanjian kekayaan. Ladang cabai milik Pak Joko hanyalah 1 dari 7. Dan Bu Ratri bukan penjaga terakhir. Masih ada 6 penjaga lain. 6 ladang lain. 6 pesugihan yang belum tersentuh. Ilham mulai bicara dalam tidur. Kadang suaranya bukan lagi seperti anak kecil, tapi suara berat, matang, seperti pria dewasa. Ia bicara bahasa Jawa halus, kalimat-kalimat tua yang bahkan neneknya tak sepenuhnya mengerti. "Saben ladang kudu panen getih, yen durung ana sing nandur tumbal, ndak bakal mandheg." Suatu malam, Kiai Malik datang ke rumah Ilham. Ia membawa air doa dan pusaka peninggalan ayahnya. Keris kecil berlumur damar wangi. Saat melihat Kiai Malik, Ilham tersenyum. Tapi itu bukan senyum anak kecil. Itu senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Matanya menyipit, mulutnya bergerak pelan. "Kowe wis nyegel ladangku, tapi 6 ladang liane wes tangi. Aku mung utusan Kiai, dudu anak biasa." Tiba-tiba lampu padam. Angin kencang menerobos jendela. Keris Kiai Malik bergetar di dalam genggaman. Di ruang tengah, bayangan hitam membentuk peta Jawa Tengah dan menyala 7 titik merah. Salah satunya telah padam, ladang Pak Joko. Tapi 6 lainnya menyala terang. Suaranya kembali bergema, kali ini dari mulut Ilham yang terbuka lebar.
Seolah ada sosok lain berbicara lewat tubuhnya. Ladang tembakau di Temanggung, ladang tebu di Purwodadi, ladang jagung di Grobogan, ladang kopi di Banjarnegara, ladang kelapa di Cilacap, dan ladang terakhir, sing paling tua, di lereng Lawu. Kiai Malik mundur, tubuhnya gemetar. Ya Allah, iki jebul ora mung pesugihan biasa. Iki jaringan. Jaringane iblis. Pagi harinya ilham menghilang. Di ranjangnya hanya tersisa buntalan kain kafan kecil dan cabai yang mulai menghitam. Di atasnya tertulis dengan arang, "Aku mung bocah, tapi aku pewaris darah. Ladangku bakal tak subur ke karo nyawamu." Desa kembali dicekam ketakutan. Warga ingin pergi, tapi setiap jalan keluar desa mendadak berkabut tebal. Seperti tak ada ujungnya. Ponsel tak ada sinyal. Jam dan kalender berhenti. Seolah-olah waktu di desa telah dikunci. Kiai Malik paham, untuk menghentikan semua ini, mereka harus menelusuri dan menutup 6 ladang lainnya. Karena selama masih ada 1 ladang berdiri, tumbal akan terus diminta, dan ilham akan terus menjadi perantara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kiai Malik mendengar mimpi yang bukan dari manusia. Dalam tidurnya, ia berada di ladang yang sangat luas, tapi bukan ladang cabai. Ini ladang tembakau. Di tengahnya berdiri wanita berbaju putih, wajahnya ditutup topeng wayang. Wanita itu menyapa, "Sugeng rawuh, Kiai. Aku ibune ladang kaping loro. Kowe siap to? Wis wayahe nyegat panen getih sabanjure." Sejak malam itu, Kiai Malik tak bisa tidur. Wajah wanita bertopeng wayang terus menghantuinya. Senyumnya palsu, matanya merah menyala di balik lubang topeng. Pagi itu, ia menggelar tikar dan duduk di serambi langgar. Kitab tua warisan ayahnya dibuka, halaman demi halaman dibalik pelan. Sampai ia menemukan sebuah catatan yang nyaris terhapus waktu. Ladang kaping loro ana ing Temanggung. Dijaga perempuan bersuara asap, nganggo topeng semar. Tumbale, napas. Anak sulung lan bau tembakau pertama panen. Kiai Malik mengusap wajahnya. Temanggung berarti kudu budhal saiki. Siang itu, ia berangkat. Tidak sendiri. Ia ditemani 2 santri muda, Harun dan Wicak. Mobil tua mereka menembus jalan-jalan berbatu menuju dusun kecil bernama Pakelan, di lereng barat Temanggung. Begitu sampai, hawa aneh langsung menyambut. Angin bertiup pelan, tapi daun-daun tak bergerak. Sawah tembakau terhampar luas, hijau tapi terlalu hening. Di tengah ladang, tampak 1 rumah joglo tua yang kusam. Asap tipis keluar dari atapnya, seperti dupa yang menyala tanpa henti. Harun berbisik, "Kiai, pandak ana pawon. Tapi kok ana gumpalan asap yo?" Kiai Malik hanya mengangguk. Ia bisa merasakan, ini bukan asap biasa. Mereka tiba di rumah, joglo saat sore. Seorang wanita tua menyambut, langsing, tinggi, rambut panjang terurai ke dada. Matanya tajam, tapi senyumnya sopan. "Namaku Nyai Rukmini. Kalian tamu pertama yang datang sejak panen pertama tembakau tahun ini," ucapnya. Kiai Malik langsung mencium tanda-tanda tak biasa. Di dalam rumah, dinding-dindingnya penuh topeng wayang. Semuanya menghadap ke dalam, seolah mengawasi. Nyai Rukmini menyuguhkan teh dan makanan. Kecil. Tapi tak seorang pun dari mereka menyentuhnya. Harun berkata lirih ke Wica, "Rasah dipangan. Iki dudu jamuan, iki ujian." Malam datang cepat. Langit di Pakelan berubah merah kehitaman, seperti terbakar dari balik awan. Di kejauhan, asap dari ladang mulai menggumpal, membentuk sosok besar seperti raksasa tanpa wajah. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi dari dalam ladang. Harun langsung berdiri. "Itu suara bayi, Kiai." Tapi sebelum mereka bergerak, Nyai Rukmini muncul lagi, kali ini dengan wajah tertutup topeng semar.
tapi matanya terlihat berwarna hitam legam, seolah hangus terbakar. Sakdurunge kowe nutup ladang iki, kudu ana sing ganteni tumbalku, katanya dengan suara seperti dua orang berbicara, bersamaan laki-laki dan perempuan. Kyai Malik berdiri tenang. Ia mengangkat keris pusaka dan membaca doa dalam hati. Aku ora pengin ngelawan, Nyai. Aku mung pengin nyelamet ke desa-desa sing durung ngerti bahaya pesugihan iki. Iki wes cukup. Nyai Rukmini tertawa keras. Dari balik topengnya asap keluar, membentuk tangan-tangan raksasa yang mencoba mencekik mereka. Wicak mulai lemas, jatuh ke lantai. Harun berteriak. Dia tidak bisa napas, Kiai. Asapnya masuk ke paru-parunya. Kyai Malik menggigit jempolnya sendiri, meneteskan darah ke ujung keris, dan menggambar huruf Jawa H di lantai. Dengan suara keras, ia membaca, Gusti Allah, Maha Agung, iki dudu ladang Gusti, iki ladang godaan, ambrukna, ya Allah. Cahaya putih meledak dari keris. Topeng di wajah Nyai Rukmini retak. Suara bayi menangis berubah menjadi jeritan orang dewasa, panjang dan menyayat. Seluruh ladang tembakau terbakar dalam sekejap, tapi tidak dengan api merah. Api biru yang tidak membakar daun, tapi menyerap asap. Asap raksasa itu runtuh ke tanah. Nyai Rukmini berteriak, iki dudu akhir, ladang liyane luwih kuat, enem topeng, enem roh, enem pangonan. Dan ia lenyap, hanya meninggalkan topeng Semar, yang kini retak di tengah lantai. Pagi hari, langit kembali cerah. Penduduk Pakelan yang sebelumnya tak pernah keluar rumah, kini berdiri di ladang. Mereka seperti baru bangun dari tidur panjang. Seorang ibu muda menangis sambil memeluk anaknya. Seorang petani tua berlutut, mengusap tanah sambil berkata, pelan akhirnya, awek dewe bebas Gusti. Kyai Malik memungut topeng Semar. Ia membungkusnya dengan kain putih dan menatap peta Jawa Tengah yang ia gambar dengan arang. 2 titik kini padam. Masih ada 5 titik tersisa. Harun, yang baru sadar dari pingsan, bertanya pelan. Kyai, ladang selanjutnya di mana? Kyai Malik menjawab lirih. Grobogan. Ladang jagung. Dijaga oleh Wong Wutasing bisa mirsani masa depan. 3 minggu setelah kejadian di Temanggung, Kyai Malik, Harun dan Wicak tiba di Grobogan, tepatnya di sebuah dusun terpencil bernama Gedangan Wetan. Dusun ini dikelilingi ladang jagung yang luas, tapi tidak seperti biasanya. Daun-daun jagungnya hitam dan biji jagungnya merah darah. Mereka disambut oleh seorang kakek tua yang berjalan tertatih dengan tongkat. Matanya tertutup, kain hitam, kulitnya keriput, namun suaranya berat dan menggema. Sirat telu wis kakehan nyedak, tapi ora kabeh ladang gelem dibongkar. Kalian bertiga sudah terlalu banyak mendekati rahasia, tapi tak semua ladang ingin dibongkar. Kyai Malik menatap lurus. Kami hanya ingin mengakhiri kutukan pesugihan ini. Kakek itu tersenyum samar, lalu menunjuk ke tengah ladang. Di sanalah tumbalnya ditanam. Malam menjelang. Angin di gedangan berubah dingin seperti kabut kuburan. Mereka menuju tengah ladang jagung dengan langkah pelan. Di sana mereka menemukan sebuah altar batu. Di atasnya terdapat topeng barong merah dan setangkai rambut bayi yang sudah mengering, terikat dengan benang hitam. Di bawah altar, ada tanah yang terlihat lebih segar dari sekelilingnya, seolah baru digali. Tiba-tiba, Harun berteriak, Kyai, ada tangan keluar dari tanah. Dari gundukan tanah itu, muncul tangan kecil, tangan bayi, berwarna kebiruan, tapi bukan hidup. Tangannya dingin, kaku, namun bergerak sendiri. Di belakang mereka terdengar suara serak. Tumbal terakhir durung wareg. Memboh sopo seng arep dadi korban, tapi dudu anak maning. Kyai Malik paham saat itu juga. Tumbal terakhir adalah orang yang mengakhiri siklus pesugihan ini.
Maka seseorang dari mereka harus menggantikan bayi yang dikorbankan oleh Pak Joko dan Bu Ratri dulu. Wicak mulai panik. Jangan bilang, kita harus menyerahkan nyawa? Kiai Malik tenang. Ia meletakkan keris di altar batu, berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, paringana kawelasanmu. Nek kudu ana siji sing dadi pengganti, aku galem. Tapi altar tak bereaksi. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka terbelah, membentuk lubang hitam yang dalam, menghisap angin dan suara. Dari dalamnya muncul sosok mirip Pak Joko. Matanya bolong, perutnya buncit seperti habis makan banyak, dan tangannya menggenggam cabai, busuk yang meneteskan darah. Kowe sing nyeret aku metu? Aku durung rampung. Istriku isih ono. Janji pesugihan durung lunas. Dari balik jagung, Bu Ratri muncul, berjalan pincang, matanya seperti diganti arang membara. Mereka berdua mengerang seperti hewan, lalu menyatu jadi satu makhluk. Manusia cabai bertubuh darah dan gigi janin. Kiai Malik dan dua santrinya bertahan, tapi Harun tertarik ke dalam lubang. Ia berteriak, "Kiai, tolong! Aku ora siap mati, Kiai!" Kiai Malik berlari, menggenggam tangan Harun. Tapi dari lubang, keluar tangan-tangan bayi, kecil, pucat, dingin. Menarik kaki Kiai Malik. Iki, tumbal tumbasmu, Joko, Ratri, kabeh awakmu entuk bayarane. Dengan satu tarikan keras, Kiai Malik, Harun, dan Wicak jatuh ke dalam lubang itu. Tapi yang tersisa hanyalah topeng Barong yang hancur dua. Keesokan harinya, penduduk Gedangan bangun seperti biasa. Tapi mereka mendapati ladang jagung sudah menjadi padang tanah merah, tandus, dan tak bisa ditanami lagi. Di tengahnya berdiri sebatang pohon cabai kering, satu-satunya yang tersisa. Di atasnya menggantung dua topeng rusak, topeng Barong dan topeng Semar. Seorang anak kecil mendekat dan bertanya kepada ibunya, "Bu, kok pohon cabenya ndak ada buahnya?" Ibunya menjawab sambil menggendongnya menjauh, "Itu bukan pohon cabe, nak. Itu pohon janji yang dilanggar." Di kejauhan, suara tangisan bayi terdengar samar, lalu hilang tertelan angin. Siapa yang ingin jalan pintas akan dipangkas dari ujung akar hingga darah terakhir. Karena rejeki yang dipaksa akan menagih nyawa. Ya, dan itulah kisah malam ini. Ingat, setiap perjanjian pasti ada harga yang harus dibayar. Terkadang bukan harta, tapi jiwa. Terima kasih telah menyimak kisah kelam dari Jagad Dedemit. Jika kamu suka cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain dengan yang tak kau mengerti.